Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat Usakrip dimanapun Anda berada. Semoga tetap semangat, tetap bahagia. Karena malam hari ini market lagi bullish ya. Naiklah walaupun nggak terlalu banyak. Dan Bitcoin diperdagangkan hari ini di harga 16.500 atau naik 2,2% dibandingkan kemarin ya atau sehari sebelumnya. Dan juga Ethereum ini naik cukup tinggi. Naik Ethereum ini sekitar 5%-an ya teman-teman, dari sebelumnya di 1150 naik dia 50 poin ya, 68 poin ke harga 1218 dolar per malam ini video ini dibuat. Baiklah teman-teman, malam hari ini menemani waktu istirahat dan santai Anda ya sambil menunggu Piala Dunia nanti jam 10 malam. Saya akan bahas lagi nih koin Doge, koin Doge ya, koin Doge. Dogecoin malam hari ini itu naik cukup tinggi teman-teman. Itu ada penyebabnya ya. Penyebabnya ini juga sudah ramai di Twitter teman-teman ya, yaitu ada kemungkinan Sailor masuk ya, ada kemungkinan Sailor masuk ke Dogecoin gitu teman-teman ya. Ini nanti kita akan lihat ya infonya. Nah, buat teman-teman yang pengen beli koin kripto kesayangan Anda bisa beli di Maxi ya. Buat teman-teman yang belum punya Maxi, silahkan daftar di link deskripsi ini supaya bisa mendapatkan diskon fee trading ya buat teman-teman yang nantinya trading di Maxi. Nah, kita tidak menyarankan Anda simpan di exchange ya teman-teman ya. Kita cuman kasih rekomendasi untuk trading gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah trading, sudah beli koinnya, teman-teman bisa withdraw gitu ya, withdraw ke wallet kesayangan teman-teman semua. Saya sendiri jujur ya teman-teman, saya pengguna Maxi, pengguna Huobi, pengguna Binance ya, pengguna Get.io, tapi gara-gara banyak exchange yang bermasalah ya teman-teman, saya selalu setelah trading saya withdraw, setelah trading saya withdraw gitu teman-teman. Ya bahkan di Maxi saya gitu ya, itu cuman untuk apa namanya, untuk trading doang teman-teman ya, saldo untuk trading doang. Bahkan profit setiap trading pun saya withdraw gitu ya. Kalau misalnya nggak saya beliin koin, misal, tapi kalau misalnya saya cicilin beli koin gitu ya, itu juga koinnya saya withdraw ke wallet gitu ya. Jadi memang saat ini exchange itu bikin kita takut gitu ya nyimpen di exchange. Jadi kalau trading sih masih nggak masalah ya teman-teman. Bukan berarti saya jelek-jelekin exchange ya teman-teman. No, nggak ya. Exchange itu yang buruk ya seperti FTX doang gitu ya. Tidak semua exchange buruk ya, tapi FTX kemarin itu memang mencederai apa namanya, kepercayaan pasar gitu ya teman-teman. Tapi is okay lah ya, semoga exchange-exchange yang kita gunain, yang teman-teman gunain bisa selamat semuanya. Amin ya. Oke teman-teman ya, Dogecoin ini naiknya cukup drastis teman-teman. Nah bahkan di bagian hot ya, di koin-koin yang paling hot di apa namanya, di Maxi ini teman-teman, Dogecoin itu menempati ke urutan yang ketiga ya teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat di sini di gainers ya, di gainers itu Dogecoin itu ada nih teman-teman ya, naik 50%. Kenapa 50%? Pada dasarnya Dogecoin itu kan naik 10% doang teman-teman ya. Mana dia? Nah, ini teman-teman ya, cuman 10% doang ya. Di harga 1637 teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Nah, di harga 1637 atau 11% lah bisa dibilang segitu. Nah, ini kan disebut dengan market spot teman-teman ya, market spot. Tapi kalau yang kita lihat di gainers, top gainers ya, koin yang paling banyak return-nya, kalau kita lihat di sini adalah Doge 5L. Jadi dia punya leverage 5 kali teman-teman ya. Punya leverage 5 kali. Jadi ketika Doge naik 10%, dia naik 50%. Ketika Doge naik 100%, dia naik 500%. Begitu juga ketika nanti, nah jadi ketika misalnya Dogecoin naik 10% ya, di market spot, maka dia juga naik 50%, dia kali 5.
Gitu juga kalau turun teman-teman ya. Kalau udah turun 10% dia juga minus 50%. Jadi ini untuk orang yang pengen profit besar gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen bermain di apa namanya, ini disebut dengan market ETF ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang pengen coba market ETF ya, tentunya teman-teman harus siap dengan resiko. Kalau di spot itu resikonya nggak ada, cuman sangkut doang teman-teman. Tapi kalau di market ETF ada resiko ya, yaitu likuiditas kita gitu ya, bisa termakan gitu ya. Modal kita tuh bisa habis kalau misalnya leverage-nya itu gitu ya nggak kuat lagi teman-teman. Ya saldo Anda itu di bawah margin. Ini kan marginnya 5 kali nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang nggak siap liquid gitu ya, jangan sentuh ETF. Jadi ETF ini hampir mirip dengan kayak futures teman-teman ya. Bedanya kalau futures itu leverage-nya itu kita yang tentuin. Kalau ini kan udah dikasih batasan ya, dikasih batasan untuk meminimalisir resiko. Ya, untuk meminimalisir resiko, tapi tetap aja resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan market spot. Jadi teman-teman bijak ya. Jadi teman-teman bijak untuk menggunakan market ETF ini. Oke, kita pengen lihat di CoinGecko teman-teman, di beberapa token memes favorit saya ya, Dogecoin, Floki Inu, kemudian ada Kisu Inu, fake token. Itu naik serentak ya teman-teman pada hari ini, malam ini. Dogecoin yang naiknya itu paling signifikan di antara koin memes yang lain. Sebagai token memes, sebagai koin memes nomor 1 di dunia dengan total kapitalisasi pasar 14 miliar 304 juta dolar teman-teman ya, kalau kita lihat berdasarkan CoinGecko di sini. Ya, dengan kapitalisasi pasar 14,3 miliar dolar ya, si Dogecoin ini naik 9,5%. Padahal Bitcoin itu nggak naik-naik amat teman-teman ya. Bitcoin ini sendiri nggak naik-naik terlalu tinggi gitu ya. Cuma naik berapa persen? 2% doang. Dari semalam 16.000, sekarang 16.500 ya, cuma sekitar 2% doang ya. Oke, nah kemudian buat teman-teman ya yang user Maxi ya, yang sudah daftar Maxi, itu ada trading kompetisi World Cup teman-teman ya. Ini dia Maxi World Cup Futures Trading, tapi untuk apa namanya, buat teman-teman yang suka dengan trading futures gitu ya, yang sudah jago trading futures. Yang belum, kita tidak rekomendasikan buat teman-teman yang belum apa namanya, belum pernah belajar gitu ya, belum menekuni bidang futures ya. Kita tidak menyarankan teman-teman untuk masuk ini. Nah, jadi ada eventnya ini teman-teman ya. Event trading kompetisi itu waktunya sekitar 19 hari lagi. Teman-teman bisa yang sudah user Maxi, teman-teman bisa register now. Itu untuk berpartisipasi teman-teman harus punya saldo futures itu minimal 300 dolar ya. Minimal saldonya itu 300 dolar, teman-teman bisa berpartisipasi. Dan teman-teman bisa baca-baca ya beberapa hadiah menarik dari kompetisi ini ya. Untuk link ini teman-teman bisa akses di deskripsi video ini teman-teman ya. Jadi banyak banget dia teman-teman hadiahnya ya. Ini kalau misalnya saya jelasin bisa bikin satu video lagi ya. Oke, kita lanjutkan dengan Dogecoin teman-teman. Nah, jadi ada isu tentang Dogecoin ini bakalan disero sama Michael Saylor teman-teman ya. Michael Saylor, dan juga ada isu di Twitter itu Dogecoin yang akan digunakan sebagai pendukung pembayaran di platform Twitter. Nah, sebenarnya untuk yang opsi kedua ini nggak terlalu mengherankan dan tidak terlalu mengagetkan. Setelah Elon Musk kemarin mengakuisisi Twitter, itu sudah ada spekulasinya. Tapi kalau spekulasi si Michael Saylor beli Dogecoin, ini baru teman-teman ya. Kita coba baca beritanya teman-teman. Nah, ini dari coingaps.com teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, harga Dogecoin naik 10% pada hari ini ya. Kemudian paus dan penggerak pasar terus membeli Doge dalam jutaan koin di tengah kemungkinan dukungan pembayaran di Twitter. Ya, jadi ada kemungkinan teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman, kemungkinan, belum kepastian gitu ya.
dan pembelian Doge oleh Michael Saylor dari MicroStrategy. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Michael Saylor ini adalah wale ya teman-teman, paus besar gitu ya. Dia adalah orang yang banyak ngehold Bitcoin sama Ethereum. Nah, ketika ada isu dia akan memasukkan Dogecoin sebagai portofolionya, itu membuat harga Dogecoin ini naik, membuat Dogecoin ini diburu oleh investor gitu ya. Nah, akumulasi paus kemudian membuat harga Dogecoin melonjak lebih dari 10%. Dogecoin melihat dua rally besar-besaran dengan harga melonjak lebih dari 17% dalam 44 jam terakhir. Harga Doge tiba-tiba rally lebih dari 10% pada hari Minggu dengan harga melonjak 0,090 menjadi 0,099. Sekarang udah 0, sekian ya teman-teman, 0,1 berapa tadi. Namun harga turun lagi gitu ya. Kemudian Selasa naik kembali melonjak lebih dari 10% dari 0,09 ke 0,104 hari ini teman-teman ya. Menariknya, pompa datang dengan sedikit volume perdagangan. Menurut data Lock on Chain, paus atau penggerak pasar mengumpulkan Doge di tengah spekulasi rally bullish yang akan datang. Paus besar itu mentransfer sebanyak 300 Dogecoin senilai 30 juta dolar dari dompet Robinhood. Wah, dari dompet Robinhood itu kemarin ya teman-teman. Kemarin pada 28 November pukul ya sekitar 29 November ya kalau kita lihat di sini. 29 November kalau waktu Indonesia-nya. Ini kan 28 November waktu UTC ya. Kalau nggak salah kita lebih cepat 6 jam ya teman-teman. Berarti sekitar jam 6 pagi tadi ya. Sebagai hasil dari transaksi tersebut, Dogecoin Well Alert mencatat beberapa paus yang memindahkan Doge dalam jutaan pagi tadi teman-teman. Ini mengakibatkan harga naik lebih dari 10%. Baru-baru ini Elon Musk menggoda rencana Twitter yang mengungkapkan pengenalan pembayaran ke Twitter. Kripto Twitter berspekulasi bahwa Elon Musk akan mengintegrasikan Dogecoin favoritnya menyebabkan kenaikan terus-menerus dalam minggu ini. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk platform Twitter gitu ya teman-teman, Dogecoin platform Twitter tentunya teman-teman sudah dengar semuanya ya. Jadi Dogecoin ini kalau memang bakal diintegrasikan sama Elon Musk ya bakal bullish ya teman-teman. Bahkan tanpa memperdulikan harga Bitcoin sendiri menurut saya ya. Tanpa memperdulikan harga Bitcoin sendiri, Dogecoin ini bakalan ngepam lah tinggi gitu ya. Nah, Dogecoin sendiri teman-teman dari harga tertingginya 9.000 ya, sebenarnya 10.700 ya teman-teman, sekitar 10.700. Itu terjadi di bulan Mei ya, di bulan Mei sebelum Saturday Night Live SNL. Jadi pumpnya Dogecoin itu sebelum SNL. Jadi waktu itu Dogecoin itu bakal dibahas oleh Elon Musk di acara apa ya, kayak podcast gitu teman-teman ya, di kayak podcast gitu. Saya masih ingat banget di tahun 2021 itu teman-teman ya, 1 tahun yang lalu gitu ya, di sekitar bulan Mei sebelum Lebaran, setelah Lebaran ya, lupa saya teman-teman ya. Intinya waktu itu ada spekulasi Dogecoin bakal dibahas sama Elon di SNL ya, Saturday Night Live bersama Elon dan Doge. Nah, ternyata setelah SNL itu harga dump sampai hari ini teman-teman ya. Sampai hari ini, dan kemarin Dogecoin itu ngedamnya dipnya itu di harga 900-an. Sebelum naik ke 1.600 hari ini dia sempat ngedam sampai 900 di bulan September. Tapi ketika Elon beli Twitter dia naik lagi ke harga hari ini 1.600. Nah, menurut teman-teman Dogecoin ini masih layak dikoleksi atau tidak, dan bagaimana menurut teman-teman potensi Dogecoin menjelang halving nanti di 2024? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe Nusa Krip, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info keren tentang dunia cryptocurrency. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.